Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erviana dari Prodi Manajemen SDM Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan tentang human capital sebagai pelaku UKM. Ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, apa itu human capital? Yang kedua, human capital menurut ahli. Yang ketiga, kelebihan human capital. Dan yang terakhir, human capital sebagai pelaku UKM. Nah, yang pertama, apa itu human capital? Di sini saya akan menjelaskan secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, human capital berasal dari bahasa Inggris yang diambil dari kata human dan capital, di mana human yang artinya manusia dan capital yang artinya modal. Jadi dapat disimpulkan bahwa human capital adalah manusia sebagai modal. Selanjutnya adalah human capital secara terminologi. Human capital secara istilah adanya pemikiran yang mengatakan bahwa manusia ini adalah barang kapital, barang modal, atau barang aset seperti gedung, bangunan, dan tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua, human capital menurut ahli. Nah, pada tahun 1962, seorang ahli ekonomi yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama Gary Decker mengatakan bahwasanya human capital ini lebih berfokus kepada bagaimana perusahaan mempersiapkan masa depannya atau masa depan perusahaan melalui penanaman pengetahuan atau ilmu dari manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut. Seperti itu. Dan selanjutnya, yang ketiga, kelebihan human capital. Nah, kelebihan human capital seperti yang sudah dijelaskan di poin pertama tadi, yang mengatakan bahwasanya human capital ini adalah aset. Manusia itu adalah aset. Mengapa dikatakan aset? Karena ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Di antaranya yang pertama itu, manusia dianggap mampu menyebarkan informasi menjadi informasi yang lebih bermakna, mengubah informasi, seperti itu. Yang kedua, kemampuan manusia itu apabila digunakan atau disebarkan itu tidak berkurang, melainkan bertambah. Dan yang terakhir yaitu manusia dianggap mampu membagi intelijensinya dengan pihak lain, seperti itu. Yang terakhir, human capital sebagai pelaku UKM. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis human capital yang dapat diterapkan ketika kita ingin mendirikan sebuah perusahaan. Yang pertama, general management human capital. General management human capital adalah kemampuan seseorang atau manusia dalam mengelola, mengatur, atau memanage sumber daya keuangan dari perusahaan yang akan didirikan nantinya. Seperti itu. Yang kedua, strategi human capital. Nah, strategi human capital adalah keahlian yang diperoleh dari pengalaman yang biasanya berdasarkan keterampilan tertentu. Contohnya, bagaimana kita mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di perusahaan kita nantinya. Seperti itu. Yang ketiga, industri human capital. Industri human capital adalah pengetahuan unik yang diketahui dari industri kita sendiri, seperti bagian teknisnya, pemasoknya, pelanggannya, atau cara kita mempromosikan produk-produk kita nantinya. Seperti itu. Yang keempat yaitu relationship human capital. Relationship berarti di sini berbicara mengenai hubungan. Bagaimana kita dapat menciptakan hubungan kerja yang baik itu dengan bawahan-bawahan kita maupun dengan pelanggan-pelanggan kita nantinya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah company specific human capital. Nah, company specific human capital ini adalah
semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.